Air. Kita hidup di planet yang 71% permukaannya diselimuti air. Isi tubuh kita pun banyak terdiri dari air, dan itu membuat kita butuh minum dalam aktivitas sehari-hari. Bahkan beberapa jam kita nggak minum saja, rasanya mulut kita jadi kering, susah menelan makanan, hingga bau mulut. Dan tahukah kalian, air dapat membantu kita memahami tentang volume bangun ruang, baik itu kubus ataupun balok. Nah, kira-kira bagaimana ya mencari rumus volume bangun ruang kubus dan balok? Dan bagaimana menyelesaikan masalah matematis yang berkaitan dengan volume bangun ruang kubus dan balok? Untuk mengetahuinya, simak video ini sampai selesai ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi kelas 8, yaitu tentang bangun ruang sisi datar, kubus, dan balok. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang luas permukaan kubus dan balok. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi yaitu tentang volume kubus dan balok. Nah, dalam memahami volume kubus dan balok, kalian harus bisa membedakan kapan pakai luas permukaan dan kapan pakai volume. Nah, agar lebih paham penggunaannya, coba deh kita ke contoh yang pertama akan kita bahas yaitu tentang kubus ya. Nah, misalkan ada kubus seperti ini. Panjang rusuk-rusuknya itu 2 cm. Jadi 2 cm itu semuanya ya, karena rusuk dari kubus itu sama semua. Nah, kira-kira kalau ada pertanyaan berapa volume kubus tersebut? Nah, kira-kira gimana? Coba yuk cara mudahnya, cara kalian memahami volume, itu anggap aja kubus itu suatu wadah atau bak mandi. Nah, kita isi dengan air. Nah, air itu jumlah airnya disebut dengan volume. Atau agar lebih mudah lagi, misalkan kita buat kubus satuan dengan panjang rusuknya 1 cm semua. Nah, kira-kira berapa banyak kubus satuan agar kubus yang sebelah kiri ini terisi penuh? Berapa coba? Tinggal kita lihat saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, berarti nanti volumenya itu sama dengan 8 cm kubik. Nah, ingat ya, satuan dari volume itu kubiknya, jangan sampai lupa. Nah, atau ini sama saja cara mudahnya, tinggal kita rusuk yang ini, dikali rusuk yang ini, dikali rusuk yang ini. Karena rusuknya sama semua, ya udah berarti tinggal S dikali S atau boleh juga sama dengan S pangkat 3. Nah, itu maksud dari volume dari kubus ya. Oke, bisa? Agar lebih paham tentang volume kubus, kita coba deh latihan ya, nomor 1. Nah, misalkan ada sebuah bak mandi berbentuk kubus dengan ukuran panjang sisinya itu 110 cm. Nah, berapa liter volume bak mandi tersebut jika bak tersebut terisi penuh? Nah, kira-kira kalau ada soal kayak gini, bagaimana ya? Gampang, tinggal kita lihat saja, kita kan punya bak mandi. Nah, ada bak mandi. Diketahui panjang sisinya itu, sisi-sisinya itu atau rusuk-rusuknya itu 110 cm. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya itu volume bak mandi tersebut berapa liter? Ingat ya, dalam bentuk liter. Nah, tinggal kita lihat deh, hati-hati di sini kuncinya, ingat 1 liter itu berapa? Ya, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, berarti semuanya satuannya harus kita rubah deh ke desimeter. Nah, tadi sisinya berapa? Ya, 11 ya. Berarti tinggal 11 dikali 11 dikali 11, yaitu 1331 liter. Jadi bak mandi tersebut akan terisi penuh jika jumlahnya 1331 liter. Oke, bisa ya? Nah, berikutnya kita coba ke contoh kedua. Nah, misalkan ada 2 buah kubus mempunyai perbandingan panjang rusuk 3 berbanding 4. Nah, jika volume kubus pertama ada 51 meter per kubik. Nah, maka berapa volume kubus kedua? Nah, kira-kira kode soal ini gimana coba? Ya, sudah tinggal kita buat saja ya, 2 kubus. Ini kubus pertama dan ini kubus kedua. Nah, panjang rusuknya itu dengan perbandingan 3 banding 4.
Nah, hati-hati ya, ini bukan panjang sebenarnya. Dia hanya perbandingan 3/4. Agar lebih mudah, kita perbandingan itu kita tulis 3M, 3M, 3M. Untuk kubus yang sebelah kiri, yang pertama. Nah, untuk kubus yang kedua, rusuknya 4M, 4M, 4M. Kemudian diketahui apalagi? Ya, volume kubus pertama, yaitu 81 meter kubik. Yang ditanya volume kubus kedua berapa? Nah, kira-kira gambarannya seperti ini ya. Kode soal kayak gini, gimana aja kita kerjakannya? Nah, cara mudahnya tinggal kita buat saja ya perbandingan. Gimana perbandingannya? Kita buat saja perbandingan volume pertama dengan volume kedua. Nah, sama dengan volume pertama, berapa tadi volumenya? Ya, 81 meter kubik ya, 81. Nah, sama dengan volume keduanya berapa yang ditanya? Nah, agar lebih mudah kita kasih huruf apa aja deh, boleh X, A, B, C, D atau apa. Nah, di sini saya tulis itu A misalkannya. Nah, berikutnya selanjutnya itu udah kita lihat di rumus volumenya gimana ya. Tadi rumusnya itu sisi kali sisi kali sisi. Nah, sekarang kita lihat volume kubus pertama, rusuknya itu berapa? Ya, 3 ya. 3 dikali 3 dikali 3, yaitu 27. Per 4 kali 4 kali 4, yaitu 64. Sama dengan 81 per A. Nah, selanjutnya kita apakan? Ya, kita kali silang ya untuk mencari A. Nah, berarti 27A sama dengan 64 dikali 81. Nah, agar kita menghilangkan ruas kirinya, yaitu kita bagi 27 ke 2 ruas. Itu sama dengan 27 dibagi 27, yaitu A sama dengan 64 dikali 81 per 27. Nah, ada yang bisa dicoret? Ya, bisa ya. 81 dibagi 27, yaitu berapa? Ya, yaitu 3. Jadi 64 dikali 3 sama dengan 192 meter kubik. Nah, jadi volume kubus yang kedua itu 192 meter kubik. Oke, bisa ya? Nah, tadi kita sudah membahas tentang kubus. Berikutnya kita bahas yaitu tentang balok. Nah, kira-kira gimana cara mencari volume dari suatu balok? Nah, misalkan ada balok seperti ini. Nah, kira-kira berapa volume balok tersebut? Ya udah, anggap saja ya kita buat satuan kubusnya. Nah, ini satuan kubusnya ya. Nah, kira-kira balok tadi ada berapa satuan kubus yang dibutuhkan supaya balok itu bisa tersusun seperti ini? Ya, sama saja ya. Ini ada apa aja? Ya, ini ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi. Udah, kita tinggal kali saja ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, berapa kotak panjangnya? Ya, ada 3. 1, 2, 3. Terus ada lebar. Lebar ada berapa kotak? Ya, ada 2. 1, 2. Kemudian ada tinggi. Tinggi ada berapa kotak? Ya, ada 3. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya kita tinggal kalikan saja. 3 kali 2 kali 3, yaitu sama dengan 18 kotak satuan. Nah, jadi volume balok tersebut yaitu ada 18 kotak satuan. Oke? Nah, berikutnya agar kalian lebih paham lagi, coba deh kita latihan lagi ya. Contoh ketiga. Nah, misalkan ada sebuah bak mandi yang berukuran 100 cm kali 60 cm kali 50 cm, diisi dengan air hingga penuh. Nah, ternyata bak itu bocor sehingga tinggi airnya itu 35 cm. Pertanyaannya, berapa volume air yang terbuang? Nah, kira-kira kode soal kayak gini gimana ya? Ya, sudah, tinggal kita lihat saja ya. Tadi katanya ada bak mandi berbentuk balok ya. Balok ukurannya itu 100 kali 60 kali 50. Berarti ini panjangnya 100 cm, lebarnya 60 cm, dan tingginya 50 cm. Kemudian diisi air. Nah, airnya itu diisi penuh. Nggak taunya itu bocor. Nah, bocornya itu tinggi sisanya hanya 30 cm. Nah, udah deh, sekarang pertanyaannya berapa volume air yang terbuang? Berarti bak mandi yang kosong itu kita hitung ya, karena awalnya penuh ternyata bocor. Berarti ada yang kebuangnya itu yang kita hitung. Nah, tinggal kita lihat deh, tadi panjang A ke B itu
50 cm ya, tapi panjang A ke C itu 35 cm. Nah, berarti panjang B ke C itu tinggal kita apakan? Nah, iya, tinggal kita kurangin saja menjadi 50 dikurangi 35, yaitu sama dengan 15 cm. Nah, udah deh, berarti kita bisa pakai rumus volume baloknya ya. Volume air yang terbuang tuh pakai rumus volume balok, tapi tingginya kita pakai tinggi yang 15 cm. Yaudah, kita tulis saja rumusnya, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 100, lebarnya 60 dikali tinggi yang tersisa, yaitu 15. Karena kita mencari volume air yang terbuang ya. Oke, jadi 100 dikali 60 dikali 15. Sama dengan berapa? Ya, 90.000 cm kubik. Nah, jadi itu volume air yang terbuang adalah 90.000 cm kubik. Oke, bisa ya? Nah, mungkin cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.